Tes tes belum. Suaranya masuk gak? Masuk, masuk. Oke, oke semuanya selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pengajar kita pada siang hari ini, M. Dava Jauh Harhab dari Angkatan 25, serta rekan-rekan peserta yang saya banggakan. Selamat datang semuanya dalam acara EF Learning atau kegiatan belajar bareng untuk mempersiapkan diri pada evaluasi akhir semester 2 ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jalil yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Sebelum kita melangkah ke agenda utama kita, izinkan saya untuk membaca susunan kegiatan kita pada hari ini. Jadi yang pertama, pembukaan yang dimana sedang berjalan sekarang. Yang kedua, pemaparan materi dari Dava. Yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja waktu dan layar saya persilakan kepada Dava. Halo Dava. Oke, oke. Masuk Oke, suaranya? aman aman. Aman 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 masuk. Oke. Terima kasih moderator Jalil yang Yuk. telah mempersilahkan saya yang diamanahi untuk memandu, bukan memandu sih. Jadi ya kita belajar bareng materi buat UAS nanti atau EAS. Pertemuan kali ini kita bakal ngebahas materi favorit kita semua, statistika. Oh, tapi disclaimer dulu ya guys. Buat belajar bareng kali ini, kita konteksnya tuh belajar bareng. Jadi kalau misalkan nanti aku ada penjelasannya yang salah, langsung koreksi aja gak apa-apa. Biar kita sama-sama belajar gitu ya. Sama em, buat aku ini materinya ngambil dari Real Cuy yang UAS tahun 2024. Jadi kita bakal bahas soal-soal dari UAS tahun 2024 aja. Oke, aku izin share screen ya guys. Ini aja deh. Gimana? Apakah screennya sudah terlihat? Ya, udah kelihatan. Oke, oke. Sebentar ya. Oh iya, sama izin nggak nyalain kamera ya guys. Takut nge-lag ini laptopnya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, let's go. Oke. Soal nomor satu, seorang petani baru saja memanen buah mangga dengan berat rata-rata adalah 70 gram dan varian 36 gram. Diketahui berat mangga berdistribusi normal. Nah, kalau misalkan kalian dapat soal, hal pertama yang harus kalian lakukan tuh fokus ke angka-angka yang ada di soal itu. Misalkan yang di sini itu ada berat rata-rata. Berat rata-rata itu biasanya ditulis sebagai mu atau rata-rata populasi. Yang di sini 70 gram, kita tulis 70 gram. Kemudian diketahui juga variansnya itu, varians itu logonya sigma kuadrat, variansnya itu 36 gram. Nah, kemudian juga diketahui berat mangga itu berdistribusi normal. Nah, kalau misalkan khususnya kalau yang kelasnya Pak Dimas ya guys, kalian jangan lupa buat nulis definisi dari X, dari random variable X. Gimana caranya biar kita gampang ngasih definisi ke random variable X ini? Kalian tinggal lihat aja di soalnya. Kalian lihat si angka rentang dari soalnya itu nunjuk ke apa? Kalau di sini kan bacaan soalnya itu mangga yang memiliki berat antara 65 sampai 75. Artinya, kalau di soal ini 65 di sini tuh hitungannya 65 gram sama 75 gram. Kalau begitu, X di sini tuh kita bisa tulis sebagai berat mangga. Kemudian karena distribusi normal, kita juga harus dituliskan X mengikuti distribusi normal
Nah, kalau distribusi normal tuh di dalam kurung ini tuh pakai mu, koma, varians. Atau bisa kita tulis sebagai X berdistribusi normal 70,36. Yang ini ya guys. Nah, jangan lupa ditulis kalau kalian dosennya Pak Dimas. Tapi kalau dosen Pak Budi aku nggak tahu sih. Wajib atau enggak. Cuma kalau Pak Dimas ini wajib banget ditulis. Nah, sebenarnya kalau distribusi normal tuh rumusnya cuma satu. Yaitu rumus buat nyari Z-score. Rumus Z-score itu sama dengan X dikurangi mu per standar deviasi. Nah, di sini kan kita yang diketahuinya itu cuma mu sama varians. Kita perlu nyari standar deviasinya juga. Nah, kalau standar deviasi itu gampang banget. Tinggal si varians ini kalian akarin. Jadi akar 36 atau standar deviasi yang kita dapetin itu 6. Oke. Nah, ini baru yang diketahuinya dulu ya guys. Sekarang habis itu kita masuk ke eh, pembahasan soal. Gimana cara ngejawabnya. Sekarang bagian A. Mangga yang memiliki berat antara 65 sampai 75 dimasukkan dalam kategori B. Hitunglah mangga yang masuk dalam kategori B. Nah, kalian bisa tulis P peluang X di antara 65 sama 75. Nah, kalau bentuk soalnya kayak gini, kalian bisa tulis seperti ini untuk notasinya. Ini artinya, karena X ini berat mangga, karena X ini berat mangga nih. Nah, artinya si kita tuh pengen cari tahu peluang yang berat mangganya itu di antara 65 sama 75. Nah, karena kita pakai distribusi normal, kita harus ngerubah bentuk dari yang X ini ke dalam bentuk Z atau distribusi normal lah, yang terstandar lah, nilai terstandar. Jadi, kita bisa tuliskan P, kita masukkan rumus ini, X-nya itu sama dengan 65 dikurangi mu-nya itu 70 dibagi standar deviasinya itu 6 kurang dari. Nah, kan kita ini udah pakai rumus yang Z, jadi kita ganti X-nya sebagai Z. Yang di sebelah kanan ini 75, X-nya 75 dikurangi 70 dibagi 6. Nah, kita tinggal sederhanakan, yaitu P negatif 5 per 6 kurang dari Z, lebih, ya kurang dari Z, dan lebih ininya 5 per 6. Nah, seperti itu aja guys. Kita sederhanain lagi, yaitu P, kita negatif 5 bagi 6 itu negatif 0,83 kurang dari Z kurang dari 0,83. Oke, sampai sini kita mau nyari Z yang di antara 0,83 dan negatif 0,83. Sebenarnya ini ada cara gampang ya kalau kalian dapat yang tipe soal yang interval gini. Kalian bisa tulisin lagi bentuk yang awalnya seperti itu. Kalian bisa tulisin sebagai P Z kurang dari 0,83 dikurangi P Z kurang dari kurang dari negatif 0. Ntar, aku rapiin dulu ya guys. Mau kurang dari negatif 0,83. Kok bisa dari yang bentuknya kayak gini, kita tulisinnya jadi kayak gini? Bisa banget guys, soalnya logikanya gini. Kalau misalkan kalian punya sebuah garis bilangan, di sini ada negatif 0,83, di sini ada 0,83. Kalau bentuknya seperti ini, kalian tuh pengen nyari area yang di dalam sini nih. Nah, kalian mau nyari yang di dalam sini. Nah, ini tuh
bentuk yang sebelah sini dan bentuk sebelah ini itu sama aja. Soalnya, kalau kita masukkan si bentuk yang kedua ini nih ke dalam garis bilangan, yaitu P, Z kurang dari 0,83, artinya Z-nya dimulai dari sini ke belakang terus sampai tak terhingga, dikurangi P, Z kurang dari 0,83. Ntar, ganti warna dulu. Z kurang. Nah, artinya si yang hijau-hijau ini, yang 0,83 ini, kita kurangi sama yang kuning. Yang tersisa cuma yang di tengah. Makanya bentuk yang atas sama bentuk yang bawah ini bisa sama. Dan lebih mudah buat kita mengerjakannya. Seperti itu. Ntar aku hapus dulu ya. Tuh, gak usah lah. Lanjut aja. Aku ganti warna merah. Nah, habis ini harus apa? Kalau udah bentuknya seperti ini, kalian bisa ngecek tabel Z-score. Tabel Z-score tuh kalian bisa ambil dari Google aja. Cuma di sini aku udah siapin. Nanti aku bakal share materi ini. Nanti ada tabel Z-score-nya. Bentar ya. Nah, ada link tabel Z-score. Kita mau cari tabel Z-score berapa sama berapa sih? Kita mau cari tabel Z-score yang 0,83 sama negatif 0,83. Yang pertama 0,83 dulu. Nah, cara nyarinya gampang banget. Yang sebelah kiri itu bagian depannya, yang bagian atas itu belakangnya. Jadi, kalau aku mau nyari yang 0,83, kalian tinggal pilih yang perpotongannya, yang 0,8 sama 0,3. Di sini kita temuin bahwa nilai Z-score di yang kurang dari 0,83 itu 0,7967. Kita ambil 4 angka belakang koma aja supaya nggak terlalu panjang. 7967. Jadi kita bisa tulisin 0,7967 dikurangi. Nah, sekarang kita cari yang Z-nya kurang dari negatif 0,83. Ke bawah, eh, ke atas, ke atas. Nah, negatif 0,83 berarti ada di sini. 0,20327. Coba karena kita cuma pengen ambil 4 angka belakang koma, jadi dibuletin aja 0,2033. Gitu aja sih guys cara pakai tabel Z-score. Nanti kalau kalian UAS-nya itu bentuknya offline, kalian perlu print sih. Cuma kadang juga apa? Kadang juga suka dikasihin gitu. Dikasihin di soalnya. Cuma buat jaga-jaga kalian tulis aja 2033. Nah, tinggal kita kurangi aja 0,7967 dikurangi 0,2033. Berapa? Yaitu 0,5967 kurangi 33 itu 34. Atau kalian bisa tulisin 59,34%. Jadi, mangga yang masuk dalam interval 65 sampai dengan 75 ada 59,34%. Jangan lupa kalau kalian bentuknya mau kayak gini, jangan lupa kasih persen. Oke? Nah, itu untuk soal bagian A. Ini sebentar. Kalian apakah ada yang ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke yang bagian B? Atau oke, lanjut dulu aja. Mungkin karena belum ada jawaban, kita lanjut aja ke soal B. Soal B. Ditanyain, mangga yang termasuk dalam 11% terberat dimasukkan ke dalam kategori A. Hitunglah berat minimal mangga supaya dapat masuk ke dalam kategori A. Buat tipe soal yang kayak gini, kalian bisa pakai seperti ini gambarannya.
Misalkan ada kayak gini. Nah, anggap aja ini tuh distribusi normal ya. Tangga kalian yang bagian A itu 11%. 11% terberat. Jadi ada di bagian sebelah kanan. Yang ditanyain itu berapa sih berat mangga minimal agar bisa masuk ke 11%? Caranya gimana? Kalian gampang aja, tinggal 1 dikurangi 11%. Atau 1 kurangi 0,11. Yang jawabannya itu 0,89. Bukan jawabannya sih. Kalian tuh harus nyari nilai Z-score di sini yang nilainya 0,89. Nah, buat bagian B ini, kalian harus nyari di tabel Z-score yang nilainya itu 0,89. Kita balik lagi ke tabel Z-score. Kita harus nyari yang 0,89. Nah, kalian tinggal cari aja nih, mana yang 0,89. Yang paling mendekati 0,89. Nah, di sini aku nemu yang paling mendekati 0,89 itu ada di antara 1,22 atau 1,23. Kalau kalian mau, kalian bisa jadi kayak 1,235. Cuma kalau misalkan kalian mager gitu, kalian ya udah yang paling mendekati aja. Yang paling mendekati di sini ya kalian bisa pakai yang 0,89065 yang ini. Jadi Z yang kalian dapetin itu 1,23. Kita balik lagi ke papan tulis. Nah, jadi Z yang nilainya 0,89 itu 1,23. Kalau misalkan kalian pengen tulisin jadi P, Z nunjuk kurang dari Z yang 1,23. Nah, ini hasilnya akan 0,89. Makanya kita bisa tentuin Z-nya itu 1,23. Terus, yang ditanyain kan kita tuh pengen tahu berat mangganya. Jadi, kita harus ngerubah si bentuk Z ini ke dalam bentuk X. Gimana caranya? Kita ingat lagi pakai rumus yang distribusi normal, yang pertama, yang ini. Nah, Z sama dengan X dikurangi mu per standar deviasi. Jadi, kalian bisa tulisin lagi rumusnya. X kurangi mu per sigma. Yang di mana kalian tinggal masukin aja 1,23 sama dengan X dikurangi mu-nya itu 70 dibagi 6. Di mana kalian bisa rubah bentuknya jadi X sama dengan 1,23 kali 6 tambah 70. Nah, kalau sudah kayak gini, gampang banget kalian tinggal kaliin aja. 1,23 kali 6 itu, coba kalkulator dulu ya. 1,23 kali 7, kali 6. 1,23 kali 6 tambah 70. Ini 7,38 tambah 70. Yang dimana artinya beratnya itu 77,38 gram. Nah, jadi untuk bagian B, penyelesaiannya gitu aja. Simple banget. Kalian, tapi yang PR-nya itu kalian harus nyari si Z-score-nya ini berapa sih dari nilai 0,89 ini. Ya, itu doang sih yang bikin kadang lama pengerjaan soalnya. Oke, itu itu dia buat pengerjaan soal nomor 1. Aman guys? Atau mau ada yang ditanyain dulu? Apa nanti sekalian di akhir semua pertanyaannya? Ya, kalau aku ada yang salah-salah, kalian koreksinya bisa di chat, gak apa-apa. Kita nanti aku baca kok.
Mungkin karena belum ada yang ini. Oh, itu ada chat apa? Aman, aman, aman. Ntar. Aman. Oke, mantap, mantap. Lanjut, kita ke soal nomor berikutnya. Berikutnya kita ada soal nomor 2. Berdasarkan data perusahaan, ada 35% karyawan yang belum mempunyai rumah. Apabila diambil sampel sebanyak 20 karyawan, berapakah probabilitas terdapat 6 sampai 8 orang yang belum mempunyai rumah? Seperti biasa, kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui. Em, Kalau bentuknya seperti ini, yang kalian ada sampel, yaitu N-nya 20, dan kalian ada P-nya itu sebanyak 35% peluangnya, atau 0,35, bentuk seperti ini tuh identik banget sama distribusi diskrit, ya, distribusi RV diskrit yang namanya itu binomial. Nah, buat distribusi binomial ini, kalian perlu N dan juga P untuk mengetahui gimana cara kerja, untuk mengetahui probabilitas antara 6 sampai 8 ini. Seperti itu, guys. Nah, buat mencari selanjutnya kita masuk ke soalnya. Jangan soalnya dulu deh. Buat ini, buat yang kelasnya Pak Dimas, kalian harus tulisin definisi X-nya. X-nya itu karyawan atau total jumlah karyawan, jumlah karyawan, karyawan belum punya rumah, di mana X itu mengikuti distribusi binomial yang isinya itu N, P. Yang di mana kalian bisa tulisin jadinya B, N-nya itu 20, P-nya itu 0,35. Nah, seperti itu. Untuk distribusi binomial ini, untuk nyari P, X ketika X, caranya, rumusnya, yaitu N per X dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat X. Rumus ini tuh rumus penting banget. Jadi kalian kalau misalkan buat UAS jangan lupa dicatat rumusnya. Kemudian yang ditanyainnya itu berapakah probabilitas terdapat 6 sampai 8 orang belum mempunyai rumah? Artinya 6 sama 8 ini inklusif atau diikut sertakan dalam apa intervalnya. Jadi kita bisa tulisin N kurang dari sama dengan, nah, seperti ini. Jadi harus pakai tanda kurang dari sama dengan. Buat ngerjain soal ini sebenarnya rumusnya simpel banget. Nah, aku tulis lagi ya. Sama dengan, ini tuh sama aja. Kalian tuh harus nyari P X ketika 6 ditambah P X ketika 7 ditambah eh, P X ketika 8. Nah, buat nyari ini yang ribet. Buat ngitungnya aja yang ribet. Rumusnya gampang, cuman ngitungnya ribet. Kita tinggal masuk-masukin aja rumusnya di setiap eh, ininya. Jadi, yang pertama, ketika X sama dengan 6, kita masukin rumus yang di atas ini, yaitu N-nya itu tadi 20. Jadi, 20 per X, X-nya itu 6, dikali P-nya itu 0,35, pangkat X, yaitu pangkat 6, dikali
1 kurangi 0,35 pangkat N min X. Sorry, ini aku salah tulis ya. N min X. N min X itu yaitu 20 kurangi 6. 20 kurangi 6 sama dengan 14. Ditambah 20 per 7. Nah, sekarang yang bagian kedua, 20 per 7 kali 0,35 pangkat 7 dikali 1 min 0,35 pangkat 20 kurangi 7 itu 13. Ditambah lagi. Sekarang yang ketiga, 20 per 8 dikali 0,35 pangkat 8 dikali 1 min 0,35 kali 20 kurangi 8 itu 12. Nah, nah, habis ini bagian paling ribet ya. Kalian harus ngitung satu persatu. Nggak ada jalan pintas sih guys buat soal yang ini. Jadi ya mau gak mau harus dihitung. Cuma buat kita waktunya efisien aku udah hitungin. Jadi buat soal nomor 2 ini, nah jawabannya seperti ini. Jadi ketika udah dihitung, yang PX sama dengan 6 itu sama dengan 0,1712 ditambah PX ketika 7 itu 0,1844 ditambah P ketika X-nya 8 itu 0,1614. Dijumlah kita dapat 0,517 atau dalam bentuk persennya kita dapat 51,7%. Jadi, probabilitas karyawan, probabilitas terdapat 6 sampai 8 orang karyawan yang belum punya rumah yaitu 51,7%. Seperti itu. Buat nomor 2 tuh gampang, rumusnya gampang. Yang susah emang cuma ininya aja. Yang susah ngitungnya aja. Jadi wajib banget pakai kalkulator. Soalnya kalian bisa berjam-jam kalau nggak sih lebay berjam-jam. Cuma ya untuk mempersingkat waktu. Waktu nggak bisa disingkat sih. Cuma ya untuk mengefisiensikan waktu. Jadi pakai kalkulator ya guys ngitung ya. Seperti itu. Aman nomor 2 guys. Aman aman. Kasih jempol kalau aman. Aku nggak bisa lihat jempolnya lagi ya nggak apa-apa lah. Aman kayaknya. Oke, kita balik lagi ke papan tulis kita yang masih bersih. Sekarang kita bisa lanjut ke pembahasan nomor 3. Bila 30% penduduk Yogyakarta lebih menyukai handphone Android dibandingkan yang lain, berapa peluang bahwa di antara 100 orang yang tercatat di kota itu terdapat A. 20-40 orang yang memakai Android, B. Paling sedikit 35 orang memakai Android. Kita bisa tulis diketahuinya dulu. Diketahui. 30% penduduk kota Yogyakarta. Artinya P itu 30%. Atau 0,3. Kemudian yang diketahui lagi ada N-nya itu sebanyak 100 orang. Nah, kalau kalian enggak, ini tuh sebenarnya mirip sama yang soal nomor 2. Yang diketahuinya kan ada N sama P. Cuma untuk soal nomor 3 ini, penyelesaiannya kita bakal pakai cara yang beda. Yaitu kalau yang nomor 2 kita pakai distribusi binomial. Nah, buat soal yang nomor 3 ini, kita pakai distribusi aproksimasi normal yang dari binomial. Jadi kita pengen bawa nih, si distribusi binomial ini kan binomial. Kalau kita tulis X-nya itu X B 103. Ini kan binomial. Kita pengen si binomial ini dipakein rumus yang Z-score, yaitu rumus yang normal. Kita pengen si X-nya itu jadi distribusi normal yang pakai mu sama pakai varians. Gimana caranya?
Gampang banget. Yang pertama kita perlu nyari mu-nya. Mu-nya itu berapa sih? Nah, cara buat nyari mu, kita tinggal N kali P. 100 kali 0,3, yaitu 30. Mu-nya kita udah dapat, yaitu 30. Kemudian kita pengen nyari varians ya. Nyari variansnya itu tinggal NP kali 1 min P. Kalian nanti bakal dapat varians ya. Yang di mana NP kan kita udah dapat 30, jadi gak perlu dikaliin lagi. NP 30. 1 min P artinya 1 dikurangi 0,3, yaitu 0,7. 30 kali 0,7 itu 21. Nah, jadi buat distribusi normal ya, kita bisa tulisin jadi 30,21. Tapi kan kalau di distribusi normal ini sebenarnya kita pakainya standar deviasi. Makanya dari sini kita harus rubah jadi standar deviasi dulu. Yang dimana tinggal diakarkan saja variansa. Yaitu jadi akar 21. Nah, habis ini ya udah kalian tinggal bisa coba kerjain soalnya. Yang A. Yang A itu ditanyakan peluang ketika 20 sampai 40 orang. Oh ya, aku lupa ngasih definisi X-nya itu orang pakai Andro, anjay. Nah, gitu. X-nya itu sebagai orang pakai Andro. Nah, karena kita eh, awalnya itu dari binomial yang merupakan distribusi diskrit, dan kita beralih ke distribusi normal yang merupakan kontinu, kita perlu yang namanya tuh continuity apa gitu. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya simpel aja. Kalian, kalau misalkan X-nya tuh lebih besar dari sebuah nilai, si nilainya itu dikurangi 0,5. Jadi, yang tadinya 20 jadi 19,5. Kemudian, kalau X-nya itu kurang dari sebuah nilai, si nilai itu ditambah 5. Yang tadinya 40 jadi 40,5. Ini tuh bertujuan, karena kan beda. Kalau misalkan distribusi diskrit kan kalian bisa nunjuk ke sebuah nilai. Misalkan kalian pengen nunjuk ke satu, X sama dengan satu tuh boleh. Tapi kalau di distribusi continue kan nggak bisa kayak gitu. Makanya kita perlu continuity ini supaya eh, si distribusi continue ini lebih tepat. Nah, setelah kayak gini, ya udah kalian tinggal lanjut pakai distribusi normal. Yang mana kalian ingat tadi kan nomor satu kita pakai z-score. Nah, kita pakai lagi di sini yaitu P. X-nya itu 19,5 dikurangi mu-nya itu 30 per standar deviasinya itu akar 21 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 40,5 dikurangi 30 per akar 21. Nah, kalian di sini ya udah, tinggal sederhanain aja. Negatif 10,5 per akar 21 kurang dari sama dengan X. Sorry, sorry. Ini aku ada yang salah. Ini harusnya Z ya, karena kita udah pakai distribusi normal. Z. Kita kan udah masukin rumus Z-score ya. Nah, kurang dari sama dengan 10,5 per akar 21. Kalian tinggal hitung aja di kalkulator. 10,5 bagi akar 21. 2,291. Ya, 2,29 aja deh. 2,29. Ini negatif ya, guys. Nah, kelupaan. Kurang dari sama dengan Z. Kurang dari sama dengan 2,29. Nah, ya udah. Kalau kayak gini, ingat yang kita pakai di soal nomor satu. Kalian putar aja yang Z kurang dari 2,29-nya ke depan dikurangi
P Z kurang dari sama dengan negatif 2,29. Habis gini ya udah, kalian tinggal cari di tabel Z-score. Kita lihat lagi di Z-score-nya tuh yang 2,29 sama negatif 2,29. Nah, 2,29. Nah, 2,29 itu 0,9889. Atau ya udah, kita 989 aja. Aduh, aduh, hilang. Nah, 989 dikurangi. Kita cek yang negatif 2,29-nya itu berapa. Yang negatif di atas ya. Nah, negatif 2,29. 0,0110. 0,0110. 0,011 aja. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal kurangi aja. 0,989 dikurangi 0,11. Yang jawabannya 0,978. Atau kalau dalam bentuk persennya itu 97,8%. Artinya, di rentang 20 sampai 40 orang, ada sekitar 97,8% orang yang pakai Android. Seperti itu. Buat yang soal bagian A. Nah, kemudian soal bagian B. Paling sedikit 35 dari sama dengan 35. Karena kan paling sedikit 35 orang. Makanya kita harus nyari X-nya itu yang di atas atau sama dengan 35. Untuk yang bagian B ini, kita bisa tulis P, X lebih besar sama dengan 35. Tapi jangan lupa, karena kita ini binomial ke normal atau dari discrete ke continue, kita harus terapin yang tadi. Kalau X-nya lebih besar dari 35, kita harus ngurangi 0,5. Jadi kita bakal nyari X kurang dari sama dengan 34,5. Atau kalau buat Z-score-nya, kita berarti 1 min P kurang dari 34,5. Salah ini saya nulisnya. Bentar. Nah, 1 kurangi P, X kurang dari 34,5. Nah, ini kita bawa ke Z-score. Z kurang dari 34,5 kurangi 30 per akar 21 itu 1 dikurangi P Z kurang dari 34,5 berarti 4,5 per akar 21 1 kurangi P 4,5 bagi 21 ya. Bagi akar 21. Benar kan ya akar 21? Nah, benar. Ini tuh 0,982. Eh, salah lagi nulisnya. Oh ya, kalau Z-score kalian bisa pakai dua angka di belakang koma aja. Tinggal di rounding. Jadi 0,98. Atau 1 kurangi. Kita cari Z-score yang 0,98.
Z-score yang 0,98 bawah berarti. 0,98. Nah, 0,8365 karena kita di rounding. 8365. 8365. 0,8365 atau satu dikurang udah ya tinggal dikurangnya aja yaitu 0,1. Nah, kalkulator aja lah guys biar cepat. 1635 atau 16,35%. Jadi, em, untuk probabilitas orang yang punya Android paling sedikit 35 orang, yaitu 16,35%. Seperti itu untuk yang nomor 3. Jadi kita sebenarnya kalau kalian bingung, kenapa yang di nomor ini binomialnya dibawa ke normal? Soalnya kalau misalkan kalian mau pakai rumus binomial, kan tadi kita cuma nyari tiga juga, cuma nyari yang ketika 6, 7, sama 8, ngitungnya banyak banget. Kalau misalkan di sini, kita harus nyari yang dari 20 sampai 40. Terus kalau yang nomor ini, kalian berarti harus nyari dari yang 35 sampai tak terhingga. Nah, ribet kan? Oke ya, kalian harus cari cara yang paling mudah aja. Dan cara yang paling mudah buat soal ini itu dijadiin ke normal. Tapi kalian perlu paham juga, kalau misalkan kalian mau ngerubah dari binomial ke normal, n-nya atau sampelnya itu, ininya nih, yang 100 ini, n-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 30. Jadi kalau di bawah itu, kalian gak boleh ngebawa dari binomial ke normal. Soalnya nanti bakal jadi nggak akurat. Tapi karena di sini persyaratannya terpenuhi, yaitu si n-nya itu udah lebih dari 30, makanya kita bisa bawa si persamaan ini, soal ini, yang binomial ini ke distribusi normal. Oke, aman guys, aman? Oke, sepertinya aman. Kalau bingung kalian bisa langsung chat aja. Di chat, di kolom chat. Aman aja guys. Mungkin karena belum ada yang bertanya, kita bisa lanjut lagi ke soal selanjutnya. Yaitu soal nomor 5. Sebuah perusahaan minuman kemasan mendistribusikan isi minumannya dalam kemasan botol dengan nilai distribusi yang normal. Rata-rata isi bersihnya adalah 300 ml dengan standar deviasi 5 mm. Dalam suatu kegiatan quality control, hitung probabilitas isi dari 6 sampel botol. Kemasan berisi antara 293 hingga 307 ml. Seperti biasa, kita tulis dulu. Diketahui rata-rata atau MIU-nya itu 300 ml. Kemudian standar deviasi. Nah, kalau standar deviasi nggak perlu pakai kuadrat ya. Standar deviasinya itu 5 ml. Dan di sini, di soal ini, kita ada 6 sampel juga yang kita tulisin sebagai N. N-nya itu 6. Eh, kita kan mau pakai distribusi normal. Maka kita harus tulisin X berdistribusi normal, di mana mu-nya itu 300, standar deviasinya itu 5, di mana X-nya itu eh, isi botol minuman. Nah, buat soal ini nggak sesimpel ini.
ini tuh distribusi yang ini tuh salah. Kenapa salah? Soalnya kita pengen kehitung probabilitas dari 6 sampel botol aja. Yang dimana kita udah tulisin N sama dengan 6. Maka dari itu kita perlu ngerubah isi dari si distribusi normal ya. Yang dimana lambangnya kita bisa jadi X bar mengikuti distribusi normal. Untuk mu ini tidak berubah. Tidak berubah. Mau N-nya berapapun. Sedangkan untuk standar deviasi yang tadinya by the way ini salah ya guys. Ini harus 5 kuadrat. Soalnya yang diisi ini tuh varians. Di mana varians itu pangkat 2 dari standar deviasi. Nah, untuk itu balik lagi kita ke standar deviasi. Nah, kalau mu-nya tidak berubah, tapi kalau standar deviasinya itu berubah. Jadi standar deviasi bagi akar N. Di mana? Kalau begitu, si 5 mililiter ini jadi 5 akar 6 mililiter. Nah, jadi untuk isi distribusinya kita rubah 300 tetap sama dan juga 25 per 6. 25 per 6 ini dari mana? Ya ini aja. Yang deviasinya itu dipangkatin 2 aja. 5 pangkat 2 akar 6 pangkat 2. Jadinya kan 25 per 6. Makanya di sini tulisnya tuh 25 per 6. Pokoknya jangan lupa kalau kelasnya Pak Dimas ini ditulis ya guys. Apalagi ini nih, jangan salah malah masukin standar deviasi di sini. Di sini harus varians. Nah, habis ini gimana? Habis ini ya udah, kita tinggal seperti biasa. Kita pakai rumus yang ditanyakan dulu. Ditanyakannya itu P di antara 293 sampai 307. Ini 293 X 307. Yang dimana kita harus berubah jadi bentuk Z. 293 kurangi 300 per 5 akar 6. 5 akar 6 kita bikin desimal aja deh. Biar nggak pusing. 5 dibagi akar 6. Ntar aku cari tahu dulu berapa ya guys. 2,04. 2,04. Nah, ini tuh si nah ininya jadi 2,04 ya guys. Perkiraan. Nah, biar lebih gampang aja buat nulisnya. Bentar ini ada yang salah. Kurang dari Z karena kita udah pakai distribusi Z-score dan nilai yang terstandarisasi. Terus kemudian ini jadi 307 kurangi 300 per 2,04. Ya udah, habis ini tinggal kalian hitung seperti biasa aja. Ini negatif 7 per 2,04 kurang dari Z kurang dari 7 per 2,04. Yang mana ini akan membuahkan hasil 3,4 negatif. Jangan lupa ya guys, negatif 3,43 kurang dari Z kurang dari 3,43. Nah, habis ini kita ingat tadi yang cara yang kita pakai di nomor satu, yang belakang ke depan kan, 3 eh Z kurang dari 3,43 dikurangi peluang Z kurang dari negatif 3,43. Kalian tinggal cari di Z-score lagi. Let's go, kita cari di Z-score 3,43 dan negatif 3,43.
3,43 tuh udah hampir dekat satu sih. Nah, 0,9997. Wow, 0,99 berapa kali tadi sembilannya? Nah, gitulah. Kalau nggak salah ya, 997 kurangnya. Bener kan? Apa aku kurang satu sembilannya? Kurang satu deh sembilannya. Nah, ya. Udah. Nanti kita tambahin. Sekarang kita nyari yang negatif 3,4. 0,0004. 0,0004. Ini BTW kurang 97. 0,0004. Ya udah, berarti 0,99993 atau 99,93%. Jadi, probabilitas dari 6 sampel botol kemasan yang berisi antara 293 sampai 307 mili adalah 99,93%. Seperti itu. Buat nomor 5. Sebenarnya ini yang membedakan cuma di pengambilan ininya sih. Yang standar deviasinya. Yang tadinya standar deviasinya itu 5, kita ubah jadi standar deviasinya itu 5 per akar 6 atau 2,04 gitu aja. Kalau misalkan di soal tuh diketahui ada sampel gitu. Ini sih yang perlu diperhatiin. Kalau ada sampel berarti standar deviasinya itu tinggal dibagi akar dari N, akar dari sampelnya. Seperti itu guys. Aman-aman? Sepertinya aman sih ya. Sepertinya sih aman. Ya, aman tidak aman, bismillah aja lah guys. Bisa, kita bisa ini. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Sampel acak sebanyak 100 orang diambil dan tinggi rata-ratanya diketahui 170 cm. Standar deviasi populasi diketahui sebesar 49 cm. Tentukan nilai interval tinggi badan penduduk dengan derajat keyakinan 90% dan sampaikan kesimpulan analisisnya. Kita masuk dulu ke diketahui. Diketahui sampel acak N-nya itu 100 orang diambil dan tinggi rata-ratanya diketahui 170 cm. Kita di sini nggak akan pakai mu, tapi kita pakai X bar untuk rata-ratanya. Kenapa? Soalnya ini merupakan rata-rata sampel, bukan rata-rata dari parameter. Nah, kalau rata-rata dari parameter, kita baru pakai mu. Rata-rata dari parameter, rata-rata dari populasi. Nah, berarti soal yang tadi kita kerjain tuh semuanya itu buat populasi. Yang diketahuinya itu dari parameter populasi. Sementara untuk soal ini, kita yang diketahuinya itu rata-rata dari sampel yang kita notasikan dengan X bar. Nah, kemudian kita juga mengetahui standar deviasi populasi. Nah, kenapa ini saya eh, di highlight untuk populasi? Soalnya untuk standar deviasi populasi dan juga standar deviasi sampel itu beda. Kalau populasi kita pakai notasinya sigma. Kalau misalkan sampel kita pakai notasinya S. Ini tuh standar deviasi sampel, ini populasi. Nah,
Sorry. Nah, ini jadi penting buat rumus apa yang kita pakai ke depannya. Karena kita tahu bahwa standar deviasi yang kita miliki itu standar deviasi dari populasi, maka rumus yang akan kita pakai nanti kita bakal pakai Z-score. Oke? Tapi nanti aku jelasin lebih lanjut sih buat penggunaan Z-score di sini. Nah, selanjutnya kita ketahui juga derajat keyakinan tuh 90%. Derajat keyakinan tuh 1 dikurangi alfa sama dengan 90%. Untuk mencari alfa, kita tinggal 90%. Salah. Kenapa kecoret? Sorry, sorry. Kebiasaan di buku, guys. Penghapus deh. Alfa sama dengan 1 min 90%. Atau 1 kurangi 0,9. Atau 0,1. Nah, dari tadi kan kita ngerjain tuh buat nyari peluangnya. Kita mau nyari probabilitasnya. Probabilitas dari X ketika kurang dari sama dengan X. Atau dan lain sebagainya lah. Pokoknya yang dari tadi kita mau nyari peluang. Tapi buat soal ini, kita nggak nyari peluang. Kita nyari interval. Interval dari tinggi badan penduduk. Sebenarnya, kita tuh nyarinya itu yang bisa kita sebut adalah CI. Atau confidence interval. Interval. Atau kalau bahasa Indonesianya itu interval keyakinan. Rumus dari confidence interval ini yaitu X bar tambah kurang margin of error. Nah, margin of error ini apa sih? Margin of error ini punya rumus juga. Margin of error ini rumusnya tuh ada dua. Yang pertama rumus pakai Z-score, yaitu Z alfa per 2 kali kali standar deviasi per akar N. Ada juga yang rumus keduanya itu margin of error sama dengan P alfa per 2, koma N min 1 dikali standar deviasi sampel per akar N. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, kenapa ini penting? Soalnya kita mau tahu rumus apa yang bakal kita pakai selanjutnya. Di bagian ini berarti karena kita yang diketahuinya itu standar deviasi populasi, maka kita pakai rumusnya yang pakai Z-score. Berarti kita tinggal masukin rumusnya, margin of error sama dengan Z-score alfanya itu 0,1, yaitu 0,1 per 2 dikali standar deviasinya 49 per akar N, yaitu akar 100. Yang mana kita harus nyari Z-score ketika dia 0,05 dikali 49 per 10. Nah, kita cari dulu di tabel Z-score, Z 0,05 itu berapa? Z, 0,05. 0,05. 0,05. Ada di 51,99. 51,99. 51. 0,5199 kali 4, sebentar, salah, 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 guys. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Aku bingung. Tadi. Bukan gitu ya cara nyari Z-score-nya. Duh, 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 duh.
Ini hapus dulu, hapus dulu. Salah, salah. Cara nyari Z-score-nya, yaitu kalian harus nyari nilai yang 0,05. Bukan nilai dari ininya, kiri kanannya bukan. Kalian harus nyari nilai yang di dalamnya, yang senilai sekian, yang senilai 0,05. Biasanya ada di sini sih. 0,05. Mana ya? Harus cari dulu guys. 0,05. Nah, 0,054837. Nah, ini paling dekat tuh di sini. Ada di ini apa ini ya? Ini sih, ini paling dekat. 0,0505. Jadi kalian ditulis ya negatif 1,6,4. Kalau nggak salah seperti itu. Bentar, aku cek lagi deh biar makin yakin. Bentar ya guys. Aduh, eh cek lagi. Nah, 1,645 benar-benar. Kita balik lagi ke dokumen kita. Sebentar. Ya Allah, ini mengganggu sekali bagian atas. Nah, nah, udah balik. Jadi kita bisa pakai Z-score-nya itu 1,64 dikali 49 per 10 itu 4,9. Maka ketika dikalikan, kalian dapat angka 8,036. Nah, margin of error-nya itu senilai ini. Oke? Nah, habis itu kalian tinggal balik ke rumus CI, confidence interval, yang which is X bar plus minus margin of error. Atau kalian bagi dua, ada atas, ada bawah. Atas dulu. Atas itu berarti X bar tambah 8,036, yang mana X barnya itu senilai 170 tambah 8,036 178,036, dan untuk bawah itu X bar kurangi 8,036. 170 kurangi 8,036, yaitu 161, 64 kalau nggak salah. Nah, seginian. 964 ting. Nah, 161,964-nya. Harusnya seginian sih. Nah, habis itu kalian tinggal balik lagi. CI sama dengan kalian bentuk intervalnya. Dari yang bawah, bawah kurang dari mu atau rata-rata total, rata-rata populasi, kemudian atas. Yang mana bawahnya itu 161,964 kurangi dari mu kurang dari 178,036. Jawabannya kalian bisa tulis kayak gini, atau kalian juga bisa nulis kayak gini. Mu merupakan 161,964, 178,036.
Ini juga boleh. Ini terserah kalian mau pakai yang mana. Mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah, sama aja. Yang penting angkanya yang benar. Oke? Itu dia penjelasan buat soal nomor 8. Gimana guys? Aman? Pusing? Ya, mudah-mudahan aman lah ya. Mudah-mudahan. Emang agak musingin sih guys, yang bagian sini. Ya, semoga aja bisa dipahami. Ntar, ada chat. Pusing dikit, oke. Oke, mantap, mantap. Lampu dop, siap. Ya, mudah-mudahan nanti pas UAS nggak banyak soal yang kayak gini. Cuma, ya, Bismillah aja guys. Oh ya, BTW, nantilah di akhir aku mau nanya-nanya sesuatu. Kita lanjut ke soal terakhir kita dulu nih, buat hari ini. Soal nomor 6. Lanjut ya guys, lanjut. Pusing-pusing dikit gak apa-apa. Oke, di Taman Nasional Baluran, tim mengambil sampel acak pohon mimba, mimba yang hidup di sana dan mengukur keliling pangkal setiap pohon. Diasumsikan bahwa keliling pangkal pohon terdistribusi normal. Nah, oke, terdistribusi normal. Sampel pertama terdiri dari 30 pohon dengan keliling rata-rata 15,71 inci dan standar deviasi 4,63 inci. Tentukan nilai interval keliling pangkal pohon dengan derajat keyakinan 95%. Oh ya, by the way, ini yang soal sebelumnya aku lupa. Di sini kita tuh disuruh ngasih kesimpulan analisis. Nah, kalian tuh tinggal harus tulis sih. Kayak jadi, interval, interval keyakinan untuk apa tinggi badan ya ini ya. Oke. Untuk tinggi badan penduduk, tinggi badan penduduk yaitu yaitu 161,964 178,036 dengan derajat keyakinan 90%. Oke. Jangan lupa ya guys. Buat nomor-nomor yang lain juga sebenarnya paling bagus kalau soalnya esai, kalian ditulis kesimpulannya. Cuma kalau soal ini sih wajib ya, soalnya kita harus menyampaikan kesimpulan analisis. Seperti itu. Nah, dengan demikian, karena kan kita tuh ketahui nih, karena X-nya itu, X barnya itu 170, maka dapat kita simpulkan bahwa rata-rata sampel, rata sampel eh, eh, cukup akurat, cukup akurat, gitu aja. Jangan lupa kasih seperti itunya, guys. Oke, kita balik ke soal nomor 6. Ini tipe soalnya mirip, jadi kita tulis dulu. Diketahui N-nya itu 30 karena 30 pohon. Kemudian X bar atau rata-rata sampelnya itu 15,71. Ini harusnya kalian tulis juga sih ininya. Cuma ya udahlah. Dan juga standar deviasi.
sampel itu 4,63 inci. Loh, kenapa ini kita pakai standar deviasi sampel? Soalnya beda sama soal sebelumnya yang dengan gamblang gitu ditulis standar deviasi populasi. Kalau buat di soal ini, dia cuma tulis standar deviasi 4,63 inci dan masih di dalam kalimat yang sampel ini. Makanya kita asumsikan bahwa standar deviasi ini tuh merupakan standar deviasi sampel. Yang mana nanti kita pakai yang rumus standar T yang kayak gini. Nah, bukan pakai yang Z. Itu doang bedanya sih. Terus kita harus nyari alfanya juga. Mana alfanya itu 1 kurangin 95%, yang artinya 1 kurangin 0,95, yaitu 0,05. Oke, jadi udah kita ketemu semua. Cara pekerjaannya persis sama soal sebelumnya. Kita ditanyain itu, ditanyakan confidence intervalnya berapa. Nah, karena confidence interval itu tadi rumusnya X bar plus minus margin of error, kita harus pakai rumus margin of error yang menggunakan sampel sampel standar deviasi sampel. Yang mana tadi rumusnya itu T alfa per 2 koma N min 1 dikali standar deviasi sampel per akar N. Yang dimana kita bisa masukkan aja T alfanya itu 0,05 0,05 per 2 koma N-nya itu 30 kurangi 1, standar deviasi sampelnya itu 4,63 per akar 30 karena N-nya 30. Nah, jadi yang dipakai itu yang rumus margin of error menggunakan T-score. Beda sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita pakai yang Z-score. Karena ini diketahuinya standar deviasi yang populasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu rapihin angkanya. Margin of error-nya artinya T 0,025,29 dikali 4,63 dibagi akar 30 tuh 0,845. Ya, seperti itulah. 0,845. Nah, gimana sih? Kan tadi Z-score tuh kita nyarinya ke tabel Z. Kalau T ini gimana? Nah, kalau T kita nyarinya pakai tabel T. Nah, aku udah siapin tabel T. Nah, tabel T-score. Ada lagi tuh, selain Z-score, kita masih punya T-score. Semangat, dah, semangat guys. Hah, oke. Buat tabel T-score, T-score, tabel T-score, kalian cara bacanya itu, kan ini ada 0,025. Ini kalian pakainya yang bagian atas, yang one tail. Mak cari yang 0,025 mana? Nah, ada di sebelah sini, 0,025. Kenapa nggak bawahnya? Kalau bawahnya itu ini tuh yang sebelum dibagi dua. Jadi kalau kalian nggak mau ngebagi dua, pakai bawahnya. Tapi kalau kalian udah dibagi dua, ya udah pakai yang atas, yang one tail. Habis itu kita cek lagi. Eh 29 ini kita masukin di mana? Di tabel T-score itu. Nah, buat 29 kita masukin di sini. Nah, jadi kita harus cari perpotongan antara si 25 ini sama 29 di sini. Kita cari ada di sini. Nah, 2,045.
Jadi gitu, cara pakai tabel T-score. Seperti itu. Gampang lah guys. Berapa tadi? 2,045. Jadi, margin of error-nya 2,045 dikali 0,845. Berapa ayo? Nah, 16,45 margin of error-nya. 16,45. Tapi bentar deh guys, aku takut salah. Aku cek dulu ya. Harusnya sih benar. Aku cek. Nah, sama benar-benar. Aku salah ngaliin lagi tadi. Aku cuma salah ngaliin. Aku salah ngaliin. Benar kau benar. Aku malah ngaliinnya ke 8,045. Sorry, sorry. 0,845. 1,728. 1,728. Margin of error-nya segini. Atasnya berarti X bar tambah 1,728. X bar tambah 1,7. X barnya 15,71. 15,71 tambah 1,728 yaitu 17,438. Ya gak sih? Yalah. Bawah X bar kurangi 1,728. Di mana ini tuh 15,71 kurangi 1,728. Kalkulator aja deh. 13,982. Nah, jadi begitu. Jadi, buat CI-nya, CI sama dengan 13,982 kurang dari mu, 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 kurang dari 17,438. Atau bisa ditulis mu 13,982, 17,438. Seperti itu. Jadi, jangan lupa ditulis kesimpulan, soalnya soal ini juga minta kesimpulan. Interval kepercayaan, kepercayaan untuk apa ini yang di soalnya untuk keliling pangkal pohon, keliling pangkal pohon ada di 13,982, 17,438 dengan derajat kepercayaan, kepercayaan sama dengan 95%. Karena nilai X bar yang kita miliki itu em, 15,71. Maka rata-rata sampel, sampel
Sudah cukup akurat, cukup akurat, akurat dalam menggambarkan populasi. Seperti itu. Oke, itu dia untuk pembahasan yang nomor 6. Mungkin buat ya learning materi, kita cuma bahas cuma 6 soal ini aja. Kenapa? Soalnya sisa soal yang lainnya tuh sama yang kelasnya Pak Dimas tuh belum dibahas. Jadi takutnya kalau aku sok-sokan gitu ngebahas soal-soal yang susah itu, bukan susah sih, belum tahu aja. Takutnya malah salah dan menyesatkan kita semua. Jadi ya buat e-learning sekarang aku bahas soal-soal yang rumusnya udah dibahas Pak Dimas saja. Oke, mungkin itu dia penyampaian materi. Sekarang silahkan untuk moderator mungkin bisa ini bisa lanjut ke sesi selanjutnya atau langsung aja kita tanya jawab sekarang. Kalau misalkan ada pertanyaan. Gimana Rian? Teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak nih? Nah, Apa ayo yang masih bingung silakan. suruh- halo, Gimana gimana halo. teman-teman? Oke, ada. Kirain suara aku gak kedengeran. Oke. Mana guys? Aman? Mau nanya yang soal nomor dari awal lagi? Boleh. Mau soal akhir-akhir? Boleh. Bebas. Mana yang masih bingung gitu. Ayo ayo ditunggu sampai 2.30 nih. Oke. Berarti kalau nggak ada nanya yang nanya udah pada paham semua sih. Keren ya. Moderator nggak ada yang mau ditanya. Siapa tahu pengen. Oh enggak, bercanda. Siapa tahu siapa gitu ada yang masih bingung. Kayak, Dap, ini kok pakai rumusnya kayak gitu? Kok Hmm, pakai rumusnya begini? semi aman. Oke. Yang lain mana nih yang lain? Aman-aman. Tap. 2 menit lagi Oke. nih. Kalau ada yang mau nanya, kita langsung tutup. Oh, mungkin ini sih aku mau ngobrol aja kalau misalkan sambil nunggu yang nanya. Mm-mm. Buat soal yang aku ambil tuh ini kan soal buatannya Pak Budi. Pak Bayu, sorry. Pak Bayu. Nah, kalau soal Pak Dimas, aku jujur nggak tahu. Ini pasti masuk di soal Pak Dimas. Soal-soal ini tuh pasti masuk. Cuma, kalau Pak Dimas tuh kayaknya yang materi-materi distribusi diskrit, yang ada distribusi binomial, ada distribusi geometrik, hypergeometrik, kosong, itu kayaknya bakal masuk semua, guys. Jadi semangat aja yang kelasnya Pak Dimas. Cuma kemungkinan yang kalau yang kelas Pak Bayu sih bisa belajar dari sini ya. Sama aku tuh baca yang soal tahun 2024 tuh kalian tuh nggak perlu ngisi semua. Jadi setiap soal tuh ada nilainya. Jadi kalau kalian udah pede, ngisi 5 soal nilainya udah 100, total nilainya misalkan soal nomor 1 nilai 30, nomor 2 nilai 20. Kalian udah ngerjain total nilainya 100 gitu. Kayaknya itu udah aman aja. Kayak nggak usah dikerjain semuanya. Yang paling kalian biasa aja. Cuma yang Pak Dimas nih, jujur agak menyeramkan gitu. Sepertinya materinya jauh lebih banyak. Oke, paling itu aja sih yang pengen aku omongin. Oke, terima kasih infonya Dava. Oke, Satu oke. menit. Aduh, nggak mau nanya tuh bisa atau bingung deh. Takut banget pada bingung sebenarnya dari tadi.
Oke, mungkin karena udah 2.30 ya, aku langsung Hmm, tutup aja. Mungkin dari boleh. teman-teman bisa apa nih? Untung gue bukan Pak Dimas. Oke lah, bodoh. Oke, Untung ya, untung bukan Pak Dimas. oke. Oke. Go stop share Oke, screen mungkin ya, bisa. guys. Oke, benar boleh. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dava ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengajar kita pada siang hari ini. Jangan mengajar, belajar bareng. Aduh, oke, belajar bareng. Aku mewakili seluruh teman-teman panitia dan peserta. Aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak buat Dava yang udah meluangkan waktunya dan membagikan daging semua nih ilmunya hari ini. Bermanfaat banget untuk aku dan teman-teman. Dan buat teman-teman peserta, jangan bubar dulu. Tolong bantu panitia buat isi link feedback yang akan di-share nanti di WA. Dan buat yang tadi, mungkin buat nanti yang soal materinya, yang atau yang pengen nonton ulang lagi, nanti juga bakal dikirim lagi di WA, di grup, materi linknya, terus recordingnya juga. Mungkin itu aja sih dari aku. Terus, terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk ikut juga, ikut masuk Zoom-nya. Aku Jalil selaku moderator di sini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Yang nanti sore jam 3 ya. Dari aku udah sih segitu aja. Mungkin teman-teman boleh keluar dulu kali ya, Sam. Atau gimana nih selanjutnya? Oke, mungkin udah ya bisa keluar dulu. Untuk nextnya mungkin nanti bakal ada info lagi di grup. Teman-teman boleh out dulu mungkin ya. Iya, bisa keluar dulu. Silakan teman-teman. Bisa istirahat dulu, bisa keluar dulu. Terima kasih yang sudah datang ya, yang sudah hadir. Oke, oke, oke. Terima kasih, terima kasih.